Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah disampaikan Allah di 10 terakhir di bulan Ramadan 1445 Hijrah. Kita di hari ke-21 ini akan masuk pada surat Abasa yang artinya cemberut atau bermuka masam. Surat ini tergolong makiyah, terdiri dari 42 ayat, menitik beratkan pada persoalan akidah Islam dan risalah kenabian. Surat ini dikenal dengan nama juga surat As-Sakhah yang artinya memekakkan telinga, atau surat As-Safarah yakni malaikat yang menulis kalam ilahi, atau dikenal juga dengan nama surat Al-Ama yakni sang tunanetra. Tema utama surat ini adalah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW membandingkan peringkat-peringkat kepentingan agar tidak mendahulukan sesuatu yang pada mulanya penting atas yang lain yang sama dengannya, sambil mengisyaratkan perbedaan antara kaum musyrikin saat itu yang berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin yang memberi perhatian kepada Islam. Hari ini kita akan merenungkan ayat yang pertama dan keempat sampai keempat. Temanya adalah dia Rasulullah SAW bermuka masam saat Abdullah bin Maktum datang kepada beliau. Allah kemudian memberikan pendidikan kepada kekasihnya dengan lemah lembut. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan diri dari dosa, atau ia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberikan manfaat kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat ini dimulai dengan menuturkan sahabat tunanetra Abdullah bin Ummi Maktum yang menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini meminta Rasul mengajarinya apa yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Pada saat itu Nabi sedang disibukkan dengan beberapa tamu petinggi Quraisy untuk mengajak mereka masuk Islam. Salah satu di antara tokoh Quraisy itu adalah bernama Walid bin Al-Mughirah, yakni bapaknya pedang Allah yang terhunus, bapaknya Khalid bin Walid. Nabi bermuka masam dan berpaling kepada Abdullah, lalu turunlah ayat yang mulia ini, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling ketika telah datang seorang buta kepadanya. Wajahnya muram dan cemberut serta berpaling darinya karena tidak suka, sebab ia didatangi oleh orang buta yang bertanya mengenai risalah agama. Kata al-a'ma yang buta itu mengisyaratkan bahwa Abdullah bersikap demikian karena ia tidak melihat, sehingga hal itu semestinya dapat menjadikan alasan untuk mentoleransinya. As-Sawi berkata, kata dia pada kalimat abasa, dia bermuka masam, itu menggunakan persona yang ketiga, al-ghaib, tidak menunjuk langsung kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menunjukkan lemah lembutnya Allah kepada Rasulnya dan betapa Allah pun dalam mendidik nabinya tidak menuding beliau secara tegas dalam permasalahannya. Sejak ayat kritikan ini turun, jika Abdullah menghadap Rasulullah SAW, beliau bersabda, marhaban biman atabani fihi rabbi
wa yabsutu lahu radda'ah. Selamat datang yang karenanya Allah mengkritik kami, kata Rasulullah, dan beliau membentangkan surban beliau kepada Abdullah. Masya Allah. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan diri dari dosa. Wahai Muhammad, apakah kamu mengetahui tentang ia? Mungkin sang buta yang kamu cemberut di hadapannya itu ingin membersihkan diri dari dosa dan ma'rifat yang telah ada pada dirimu. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu mengajarkan pengajaran tersebut memberikan manfaat kepadanya. Artinya au yatta'izu bima yasma'u fatanfa'uhu mau'izatuka, atau ia mengambil pelajaran dan nasihat dari apa yang ia dengar lalu nasihat itu berguna bagi dia. Kata yazakka asal katanya adalah pada wazan atau timbangan yatazakka. Huruf ta tidak disebut diganti dengan huruf zai dan diidghamkan atau dimasukkan. Demikian pula kata yadzakkaru asal katanya adalah yatazakkaru, timbangan yatafa'alu. Ini mengisyaratkan bahwa hal tersebut diharapkan oleh yang bersangkutan dapat wujud walaupun tidak mantap. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna surat Abasa yang pertama sampai keempat. Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran lemah lembut kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW untuk tidak membeda-bedakan siapa yang datang kepada beliau. Sungguh ini juga merupakan pelajaran akhlak yang agung bagi kita. Terlebih kalau seorang tokoh, dia tidak boleh membeda-bedakan tamu yang datang kepadanya, terlebih tamu tersebut adalah untuk kepentingan agama. Semoga kita selalu berperilaku lemah lembut sebagaimana Rasulullah SAW senantiasa berlemah lembut kepada Abdullah bin Ummi Maktum dan sahabat-sahabat yang lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.